Mengejutkan, prahara antara Nikita Mirzani versus Fadel Bajideh kini makin membara. Hal itu terlihat ketika Nikita Mirzani siang tadi menghadiri sidang kedua Fadel Bajideh, orang yang Nikita laporkan ke polisi belum lama ini. Mereka kini saling berhadapan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut juga dihadiri oleh Laura Mezani Mawardi, selaku saksi korban juga mantan kekasih Fadel. Lantas, seperti apa jalannya persidangan Fadel dengan agenda mendengar keterangan saksi? Seperti apa pula tanggapan Nikita Mirzani dan Laura serta pihak Fadel atas proses persidangan kedua Fadel tersebut? Benarkah pihak Nikita Mirzani menghendaki Fadel dihukum penjara maksimal, yaitu 15 tahun penjara? Apa pula yang membuat Fadel tidak mengajukan eksepsi hingga persidangan langsung ke tahap mendengar keterangan para saksi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persidangan kedua Fadel Bajideh dengan agenda mendengar keterangan saksi telah digelar siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan tersebut, Laura Mezani Mawardi tampak hadir. Inilah pertemuan Fadel dan Laura pertama kalinya pasca mereka putus. Laura bertemu dengan mantan kekasih yaitu Fadel Bajideh yang kini dijerat tuduhan dugaan aborsi dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Pertemuan mereka terjadi di dalam persidangan kasus dugaan aborsi dan persetubuhan yang menjerat Fadel Bajideh. Tak sendirian, Nikita Mirzani sebagai ibunda Laura juga akan dihadirkan di dalam persidangan yang sekaligus sebagai saksi pelapor. Ibu dan anak tersebut tentu saja menjadi saksi kunci dalam dugaan aksi aborsi dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan Fadel Bajideh. Lantas, seperti apa suasana jalannya persidangan Fadel Bajideh? Lalu, seperti tanggapan Fadel Bajideh atas persidangan hari ini? Tembok, awas. Ketemu Nikita. Maaf ya, kita tutup dulu ya. Sidang tutup. Assalamualaikum teman-teman. Fadel udah tadi yang di dalam. Fadel udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Fadel juga udah kasih tahu ke Loli juga. Fadel udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Fadel. Semoga atas masalah ini jadi lebih baik lagi Fadel. Semoga bisa selesai masalah ini dengan cepat. Fadel tahu gara-gara masalah ini Tante Niki juga jadi pusing, jadi sedih karena Fadel juga kemarin sama Loli ya seperti itulah, jadi anak yang gak baik gitu di mata orang tua. Ada yang disampaikan, Hadir sebagai ibu kandung plus saksi pelapor berhadapan dengan Fadel Bajideh di persidangan Fadel siang tadi dengan agenda mendengar keterangan saksi. Lantas, seperti apa tanggapan Nikita Mirzani tentang proses persidangan Fadel siang tadi? Lalu, seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Fadel Bajideh tentang persidangannya siang tadi? sudah selesai. Gimana Mi? Memberi keterangan apa sampai menangis kan Niki? Ya nangis kan itu Loli putri sama kawannya Kak. Tapi alhamdulillah sudah Laura juga tadi sudah memberikan kesaksian.
aku juga udah memberikan kesaksian, ya nanti tinggal tunggu aja proses selanjutnya. Tadi teriak-teriak di dalam kenapa sih Ami, kalau boleh tahu Ami? Ya nggak apa-apa, emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi sayangnya harus di luar, karena sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya, tapi ya sudah dengar udah. Artinya benar-benar sangat menyakitkan ya Mi, mendengar kesaksian Laura. Bagaimana sih Mi sampai Ya sudah, yang terjadi sudah. Ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa muak, ada rasa macam-macam. Seperti itu yang dirasakan. Ya gimana lah kalau jadi seorang ibu single parent. Ya begitulah rasanya. Tadi ketemu sama terdakwa sendiri. Perasaannya seperti apa? Terus ada yang disampaikan kan Pulak-pulaknya begitu. Ya rahasia lah ya. Itu nanti kan sidang tertutup jadi ya rahasia. Tapi ada penyampaian permintaan maaf karena sebelumnya kan Ya terdakwa ada pasti, namanya orang udah salah pasti ada. Makasih ya, balik dulu ya. Terima kasih kan. Hari ini sidang berjalan dengan sangat baik. Bukit. Loli baik, Nikita baik, Fadel baik-baik aja. Fadel sudah menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada Nikita dan sudah tersampaikan dan sudah dijawab juga. Mudah-mudahan semua akan baik ke depannya. Yang pasti hari ini sidangnya berjalan dengan sangat bagus. Terima kasih. Tadi sempat tadi nih kita keluar sempat tangisan di mana nih kita sempat ada. Oke, satu pertanyaan aja ya. Ya, karena Loli tidak mau pada saat memberikan keterangan ada ibunya, takut ibunya tersakiti, sehingga dipersilakan ibunya untuk tunggu di luar. Namun Nikita keberatan sehingga dipersilakan lagi oleh majelis untuk boleh mendengar dan menyaksikan keterangan anaknya. Oke, terima kasih. Tadi minggu depan. Pada sidang perdana pekan lalu, Fadel Bajideh sempat meminta maaf. Tapi permintaan maaf tersebut bukan ditujukan kepada Nikita Mirzani ataupun Laura Mezani Mawardi, melainkan kepada publik. Alasan Fadel adalah karena selama ini ia telah membuat publik gaduh dengan kebohongannya. Namun, Fadel tidak menjelaskan terkait isi kebohongan yang ia maksudkan. Ia berharap bahwa dengan melalui masalah ini, dirinya akan menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa depan. Sementara itu, kuasa hukum Fadel yaitu Oya Abdul Malik mengungkapkan bahwa pembacaan dakwaan atas Fadel sudah berjalan dengan baik. Fadel pun tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut kuasa hukum, tidak adanya eksepsi, hakim sudah tanyakan langsung kepada Fadel sidang perdana pekan lalu, dan Fadel ketika itu menjawab sendiri kepada majelis hakim. Kalau dari Fadel, kalau buat hasil sidang belum bisa Fadel kasih tahu, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Oke. Ada keberatan isi dakwaan nggak, Fadel? Enggak, belum bisa Fadel kasih tahu. Ya garis besarnya isi dakwaannya seperti yang kemarin rame beritanya. Tapi nanti kan kita akan lihat pembuktian pada saat sidangan masuk ke materi ya. Pembacaan dakwaan sudah berjalan dengan baik. Dari kami, dari Fadel sendiri tidak ada eksepsi. Tidak ada eksepsi. Ya, jadi minggu depan saksi-saksi. Kalau orang minta maaf itu kan nggak mesti salah seperti apa yang dituduhkan ya. Jadi diartikannya juga bukan. Saya meminta maaf kepada masyarakat itu mungkin atas kegaduhan yang terjadi selama ini dan bukan berarti dia mengakui apa yang dituduhkan ya. Jadi ya kita lihat ini kan masih azas praduga tak bersalah sampai ketok palu. Tapi lebih spesifik meminta maafnya kepada siapa sih?
Tadi kepada siapa katanya? Pada masyarakat. Iya, kepada masyarakat. Sementara itu, Ibunda Fadel, Tipin Bajideh, yang juga hadir di sidang perdana putranya pekan lalu, mengungkapkan bahwa dalam setiap sujudnya di hadapan Allah, ia selalu mendoakan putra bungsunya ini yang kini harus mendekam di tahanan. Kehadirannya di sidang perdana Fadel tentu saja hendak menguatkan putranya. Beruntung bahwa Bunda Fadel masih sempat bertemu putranya di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum Fadel dibawa lagi ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Iya, mau ketemu ya. Mama udah nanya pulang dulu kan tadi ya. Ganti bajunya dulu. Iya, Bang. Kak, thank you ya. Siang Ibu. Siapa? Ada dari? Oh, dari orang tuanya. Ini baju putihnya. Karena ini baju putih. Bang Ari, rokoknya. Bang Ari rokoknya. Pak, salam ke Fadel apa? Iya. Ini boleh saya cek dulu ya. Untuk Fadel ada di hati saya selalu. Setiap doa ada selalu gitu aja. Nahan rindunya gimana? Ya nahan rindunya ya apa ya, saya selalu cuma titip doa aja sih Mbak, itu aja yang Ibu kirim doa buat Fadel selalu di setiap sujud Ibu, itu aja sih. Mengejutkan, Nikita Mirzani hadir di persidangan Fadel Bajideh siang tadi. Lantas apa pula harapan kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid agar Fadel dihukum penjara maksimal selama 15 tahun? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sidang dengan agenda mendengar keterangan para saksi siang tadi telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan karena pihak Fadel tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang telah disampaikan pada sidang perdana. Sebelumnya, pihak Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa karena persidangan terkait masalah asusila, maka persidangan hari ini digelar secara tertutup. Berbeda dengan sidang perdana, di mana Nikita Mirzani selaku saksi pelapor dan ibu kandung, serta Laura Mizani Mawardi selaku saksi korban yang tidak hadir dalam pernyataan pihak Nikita sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka akan kompak hadir di persidangan. Ya kalau itu kan memang harus disidangkan ya, karena dia sudah jadi saat ini terdakwa ya untuk disidangkan. Seingat saya juga tahu nomor perkaranya, tapi mungkin saya harus lihat supaya saya nggak salah. Jadi karena itu sidang adalah terkait dengan kesusilaan dan terkait dengan anak, sidangnya pasti tertutup. Ya, teman-teman media boleh ke sana, tapi mungkin tidak bisa masuk di ruangan sidang. Yang pertama yang dihadirkan pertama kali itu adalah Nikita Mirzani sebagai pelapor, sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura. Soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Fahmi Bahmid juga menjelaskan bahwa satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah Nikita Mirzani berharap bahwa Fadel Bajideh dijatuhi hukuman maksimal, yaitu 15 tahun penjara. Karena menurut Nikita, sosok terdakwa Fadel telah merenggut masa depan putrinya. Laura yang telah ia sekolahkan ke London, toh berujung berantakan yang ia tuding gara-gara ulah Fadel Bajideh. Jadi maksimal 15 tahun ya 15 tahun atau mungkin berapa. Yang saya harapkan ya 15 tahun sesuai dengan ancaman maksimal. Karena apa? Ini menghancurkan masa depan seorang anak yang akan berangkat ke luar negeri, yang sekolah di luar negeri. Mengejutkan, kuasa hukum Nikita Mirzani berharap Fadel Bajideh dipenjara selama 15 tahun. Lantas,
Seperti apa pula Fadel Bajideh ketika dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri karena berkas perkaranya sudah P21? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Panas sidang kasus dugaan asusila yang menjerat Fadel Bajideh siang tadi. Kasus ini berdasarkan laporan polisi dari Nikita Mirzani atas kekasih Laura Mizani Mawardi itu. Sebelumnya, tepatnya di awal bulan Juni 2025 ini, Fadel Bajideh telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena berkas perkaranya sudah dinaikkan lengkap atau P21. Proses Fadel dipindahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri untuk disidangkan berhasil disorot lensa kamera awak media. Fadel terlihat keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan dengan mengenakan baju berwarna hitam dengan tangan sudah diborgol. Ekspresi Fadel yang tetap tersenyum pun mengejutkan. Beralih menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Fadel pun dipindahkan ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Atas proses pelimpahan berkas perkara bersama tersangka dan barang bukti tersebut, keluarga menyampaikan tanggapan. Menurut kakak Fadel, keluarga mengikuti saja prosesnya, sembari tetap berjuang, serta tetap mendukung Fadel. Di sisi lain, ibunda Fadel rupanya sudah menerima dengan ikhlas dan legowo terkait proses hukum yang dijalani anaknya, sembari terus berjuang untuknya. Hari ini akan dipindahkan gimana nih Fadel? Gimana dek? Gimana sehat Fadel? Mungkin keluarga hari ini yang nemenin nggak Fadel? RT panggilannya. RT-nya mana bang? Udah sehat ya? Dia sehat nggak? Sehat alhamdulillah. Mungkin bang, izin bang. Ini rencananya mau dibawa kemana? Ke Kejaksaan. Kejaksaan ya. Udah ya, kita udah P21. Udah nanti dilempar ke Kejaksaan. Ya. Apakah nanti Fadel balik lagi ke sini atau mana bang? Atau langsung diserahkan? Ya nanti di Kejaksaan. Di Kejaksaan nanti ya. Udah itu aja ya. Keluarga udah datang Fadel? Bagus, kondisinya sehat, dianya semangat. Justru ini yang dia mau supaya secepatnya bisa menuju ke persidangan. Awalnya demikian, mau berusaha dan upaya damai, tapi saya melihat juga pelapor, beliau juga sedang dalam kondisi yang sibuk ya. Beliau juga sedang menghadapi ujian yang sama, jadi ya kita mengikuti proses hukumnya aja. Sulit sih tidak sebetulnya ya, cuman saya menghargai juga situasi yang sedang dihadapi oleh pelapor juga, jadi saya lebih memilih kita berjuang di persidangan saja. Dan Fadel juga berharap bisa bertemu di persidangan dengan pelapor dan dia mau menyampaikan secara langsung apa yang mau dia sampaikan. Tetap ikutin prosesnya, tetap berjuang bareng sama Toya dan kuasa-kuasa lainnya. Jadi tetap positif terus biar kita terus temenin Fadel, support Fadel. Ya mama alhamdulillah ya, maksudnya terima dengan ikhlas, sabar juga ya, karena kan mama yang selalu sabar kita kan sama Bintang juga, jadi keluarga juga ya sabarin mama semua. Makanya mama udah legowo lah, udah ikhlas, jadi prosesnya apa kita ikutin, yang penting kita yakin kita terus berjuang aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers.
Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.